Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, salawatullah wa salamuhu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilina syarafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Sahabat Miyas Media yang semoga Allah merahmati kita semua, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di video kedua dari silsilah berjudulkan sebab-sebab masuk ke dalam api neraka. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala saya akan sampaikan beberapa sebab atau di antara sebab seorang masuk ke dalam api neraka namun bukan yang kekal di dalamnya. Pada video pertama saya sudah sampaikan bahwasanya 3 hal yang menjadi sebab seseorang kekal di dalam api neraka. Maka pada kesempatan kali ini adalah sebab seseorang masuk ke dalam api neraka namun tidak kekal di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan baginya ampunan, maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dan angkat dia dari api neraka. Namun seyogianya bagi seorang muslim untuk menjauhi dirinya atau menjauhkan dirinya dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah uququl walidain. Maksudnya adalah durhaka kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyertakan penyebutan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada orang tua, menunjukkan besarnya, menunjukkan agungnya perintah berbakti kepada orang tua. Ketika perintah berbakti kepada orang tua adalah perintah yang agung dan besar, maka pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran yang besar. Sehingga bagi seorang muslim hendaknya untuk menjunjung tinggi hak kedua orang tua, yaitu bapak dan ibunya. Merekalah yang telah menjadi wasilah besar. Merekalah yang menjadi perantara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, perantara kita menjadi salih, perantara kita menjadi sosok yang sempurna. Merekalah yang menyempatkan diri berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka apakah layak sosok yang seperti ini mendapatkan kedurhakaan dari kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kedurhakaan kepada orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Hal yang kedua yang sama-sama tidak boleh dilakukan, yang akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka walaupun masuknya tidak kekal, atau yang diistilahkan dengan dosa besar, adalah memutus, dalam bahasa Indonesia, silaturahim atau silaturahmi, atau dalam istilah para ulama qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi. Kita memutus hubungan disebabkan karena rasa amarah, disebabkan karena hal-hal yang tidak dianggap sah oleh syariat kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, baik itu kakak kita, ataupun adik kita, ataupun paman, bibi kita, nenek kita, dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutus. Berkata Sufyan, yakni qati'ur rahim,
yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Sehingga bagi seorang muslim hendaknya tidak menjadikan amarah, masalah-masalah duniawi atau hal-hal sepele sebagai sebab untuk memutus hubungan silaturahmi antara kita dengan keluarga kita, keluarga yang memiliki hubungan rahim. Karena sungguhnya itu akan menjadi penyebab yang akan menjadi salah satu sebab seorang bisa mendapatkan azab di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita darinya. Kemudian sebab yang ketiga yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan azab atau mendapatkan siksa neraka walaupun tidak kekal di dalamnya adalah memakan harta riba. Memakan harta riba yang sudah kita tahu tentang keharamannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada ketundukan kepada Allah, keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang di sini la ta'kulur riba, jangan sekali-kali kalian memakan harta riba. Wattaqullah atau ad'afa mudha'afah, berlipat-lipat ganda apalagi. Wattaqullah, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan hal tersebut, karena itu adalah sebuah larangan. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup dua hal. Yang pertama, mentaati perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala di sini melarang untuk memakan harta riba, adanya perintah untuk berlari menjauhi harta yang riba. Adanya perintah untuk memakan harta yang halal dan tidak ada tercampur di dalamnya riba. Kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, agar kalian itu berhasil mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan berhasil keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Berhasil mendapatkan kenikmatan yang abadi dan berhasil keluar dari tempat yang di dalamnya adalah siksa yang abadi. Maka sahabat Mias Media yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, sekalipun Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan mereka orang-orang yang makan harta riba akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka, dengan bukti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqun nar, bertakwalah kalian dari api neraka, yang disebutkan persis setelah ayat riba. Namun kata para ulama, masuknya orang-orang yang memakan riba dan belum bertobat sampai dengan akhir hidupnya tidaklah abadi. Karena hal yang menjadikan masuk ke dalam api neraka abadi sudah kita sebutkan di dalam pertemuan sebelumnya. Sahabat Mias Media yang semoga Allah merahmati kita semua, itulah tiga hal. Yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, memutus tali silaturahmi, hubungan silaturahim. Yang ketiga, makan harta riba, yang akan menjadikan seseorang masuk ke dalam api neraka seandainya dia wafat belum dalam keadaan bertobat, walaupun masuknya tidaklah kekal. Dan ini adalah keyakinan, akidah yang benar, karena sungguhnya kami sudah bagi menjadi dua pembagian. Pembagian pertama, dosa-dosa yang menjadikan seseorang masuk ke dalam api neraka kekal di dalamnya, yaitu kesyirikan, kekufuran, dan penolakan, mengingkari kewajiban dari 5 hal atau yang disebut dengan rukun Islam. Adapun 3 dosa selanjutnya, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, memutus hubungan silaturahim, dan memakan dosa riba, sekalipun seorang belum bertobat di atasnya atau atas dosa tersebut, Allah tidak akan jadikan ia kekal di dalam api neraka, yang diistilahkan oleh para ulama dengan dukhul awaliyan. Sahabat Mias Media yang semoga Allah merahmati kita semua, sekalipun 3 dosa yang terakhir tidak menjadikan seorang masuk ke dalam api neraka secara kekal,
atau tidak menjadikan seorang kekal di dalam api neraka. Namun bagi seorang muslim yang cerdas, hendaknya ia menjauhi semua dosa tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan langkahnya di dunia untuk lepas dari 6 dosa tersebut. Karena jikalau kita ditanya, maukah kita masuk ke dalam api neraka walaupun sebentar, dengan atau atas dasar ayat-ayat dan hadis yang Allah jelaskan tentang bagaimana pedihnya dan lamanya waktu di dalam api neraka, maka niscaya jangankan untuk 1 jam berada di dalamnya, 1 menit atau 1 detik kita berada di dalamnya, itu pastilah kita enggan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan menjadikan kita sebagai hamba yang berbahagia dengan surganya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.